Shalom, saudara-saudara, salam damai di dalam Yesus Kristus. Terima kasih dapat bersama lagi di dalam firman Tuhan renungan harian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, kami berdoa Engkau berkatilah kami, sehingga kami dapat mengerti firman ini dengan baik. Jauhkan kami daripada gangguan iblis dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah kasih mengangkat beban. Dan ayat renungan Kejadian 45 ayat 26 sehingga 28. Mereka memberitahunya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi pemerintah kata seluruh tanah Mesir. Hati Yakub tetap dingin karena dia tidak mempercayai mereka. Namun demikian, ketika mereka menyampaikan kepadanya semua yang diucapkan Yusuf kepada mereka, barulah bangkit semula semangat Yakub ayah mereka itu. Maka berkatalah Israel, "Cukuplah sudah, anakku Yusuf masih hidup. Aku hendak pergi melihat dia sebelum aku mati." Walaupun ia tidak dinyatakan secara spesifik, tetapi ada dibayangkan bahwa anak-anak lelaki Yakub harus mengakui kepadanya apa yang mereka telah lakukan kepada Yusuf bertahun-tahun dahulu. Bolehkah kamu bayangkan bagaimana rasanya menerima berita sedemikian rupa? Dalam beberapa versi Alkitab yang lain, ia mengatakan bahwa hati Yakub pengsan. Ungkapan ini dalam bahasa Ibrani asli bermaksud hatinya menjadi mati rasa. Dia terkejut, tidak mampu memberi respon, seolah-olah dia telah mati. Tetapi setelah dia tahu bahwa perkara itu adalah benar, hatinya hidup semula. Dan dia mula membuat rancangan untuk pergi dan berjumpa dengan anak lelakinya. Kita tahu bahwa Ruben dipenuhi dengan kesedihan apabila dia menemukan apa yang saudara-saudaranya telah lakukan kepada Yusuf. Walaupun kita tidak tahu bilakah yang lain-lain mula merasakan penyesalan atas dosa mereka. Saya membayangkan bahwa melihat Yakub menderita dengan teruk selama bertahun-tahun atas kehilangannya pasti telah menyentuh hati mereka yang mendalam. Alangkah beratnya beban dosa yang tidak diakui. Sekarang berdiri di hadapan bapa mereka. Mereka mungkin takut bahwa pengakuan mereka akan membawa trauma yang dahsyat kepada Yakub, sehingga dia mungkin akan mati. Alangkah legahnya untuk melihat bahwa semangatnya dibangkitkan semula, dan akhirnya bebas daripada beban rasa bersalah. Pengakuan itu selalu baik. Dan apabila ia berkaitan dengan kejujuran, sepenuhnya dalam hubungan yang merangkumi kejujuran emosi dan kejujuran sejarah, ia adalah penting. Apa yang terjadi apabila kita memikul rasa yang tidak diakui ialah satu penghalang dibina dalam komunikasi kita dengan orang yang kita kasihi. Ia semakin lebar dari masa ke semasa, memusnahkan ikatan emosi antara keluarga. Rahasia memusnahkan keintiman, dan akibatnya boleh menghancurkan. Ketidakjujuran yang dihasilkan ialah salah satu faktor utama dalam memusnahkan sebuah hubungan. Walaupun ia tidak pernah mudah, mengapa tidak mengakui dan menjadi jujur serta telus sepenuhnya. Kejujuran ialah salah satu keperluan emosi yang paling penting yang kita sebagai lelaki dan wanita miliki. Dan tanpa hubungan kita menderita. Berdoalah agar pasanganmu kan menjadi pemurah dan pemaaf seperti Yusuf dan Yakub terhadap 10 adik-beradiknya yang dahulunya iri hati. Bapa yang pengasih, berikan kami kekuatan untuk mengakui kesalahan kami terhadap satu sama lain dalam segala kejujuran. Dan jika pasangan kami
datang kepada kami untuk mengaku. Semoga kami menjadi pemurah dan pemaaf. Tolong lindungi dan peliharalah keluarga kami agar semakin utuh. Inilah firman Tuhan kita, kasih mengangkat beban. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami berdoa bersyukur dengan firman ini, di mana mengatakan, biarkan pasangan kami ataupun kami sendiri menjadi pemurah dan pemaaf. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri ini dalam nama Yesus. Amin.